Halo, saya Yonatan Apriyono dari Pendidikan Matematika UKSW. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pembelajaran tentang sifat komposisi fungsi dengan metode pembelajaran 3CM, full, critical, creative, dan meaningful. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Loh, kok masih lemas? Biasanya kalau ditanya selamat pagi, jawabnya gimana? Pagi. Ya, gitu kan, semangat. Cakep. Gimana kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Ini paling semangat nih. Kenapa luar biasanya? Sekarang Bapak mau presensi dulu. Jadi tak Oke, pas 10 berarti berangkat semua? Ya. Sekarang sebelum kita belajar, kita cek dulu perapian kita. Ini kok Marsha kok beda sendiri, kenapa seragamnya? Ya Pak, maaf saya salah, saya kira hari ini hari Jumat. Oh, lupa. Iya. Ya ini harus persiapkan dulu alat tulisnya tuh. Ini udah komplit semua, udah dikeluarkan buku matematikanya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, siapa yang mau pimpin doa? Bantu Bapak. Pak. Oke, Mbak Dewi silakan. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Dewi. Sudah masih ingat kemarin ini gambar apa? Apa? Masak beras. Kan belum. Apakah kegiatannya atau penggunaan alatnya bisa dibolak-balik atau tidak? Tidak. Tidak bisa ya. Pakai rice cooker dulu atau magic jar dulu? Masak dulu baru mempertahankan kehangatannya. Sekarang gambar kedua. Nah ini membuat kopi. Kira-kira untuk membuat segelas kopi atau secangkir kopi, urutannya apakah boleh dibolak-balik? Boleh. Kenapa? Karena sama aja. Sama aja ya. Mau gula dulu, kopi dulu, tetap hasilnya kopi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah F bundaran G dari X sama dengan G bundaran F dari X? Siapa yang mau berpendapat sekarang? Saya Pak. Ya, Ida. Apa Ida? Menurut saya itu sama Pak. Karena tadi kan dalam proses pembuatan kopi itu walaupun prosesnya dibolak-balik itu tetap bisa jadi kopi. Tadi tapi waktu pas memasak beras menjadi nasi, langkahnya tidak bisa dibolak-balik. Oh iya, benar juga kata. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya Pak. Oh iya, Mas Catur apa? Kalau pendapat saya itu bisa beda, bisa sama Pak. Kenapa? Karena tadi kalau membuat kopi itu bisa sama hasilnya. Nah, tapi kalau yang memasak beras itu tidak bisa sama. Harus sesuai urutan. Ya. Pertanyaannya, kapan dia akan sama antara F bundaran G dari X dengan G bundaran F dari X? Bingung? Oke, sekarang kita mau belajar tentang sifat komposisi fungsi. Bapak mengajak kalian untuk bermain game bersama. Gamenya apa? Komposisi fungsi. Di kemarin sudah belajar tentang konsep komposisi fungsi. Sekarang kita mau mengingat-ingat lagi. Cara bermainnya game komposisi fungsi nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Sebagai bentuk apresiasi, kemarin di kuis komposisi fungsi ada teman kita yang nilainya tertinggi, Mas Catur. Mas Catur, hari ini Mas Catur saya minta tolong untuk menjadi asisten saya di tugasnya Pak. Tugasnya nanti mengamati pekerjaan teman-teman. Sudah ada 3 kelompok. Kelompok pertama angkat tangan. Kelompok ketiga. Ya ini kan nanti teman-teman mengerjakan komposisi fungsi. Jadi satu anggota hanya bisa mengerjakan 1 langkah saja. Dikerjakan langsung di depan. Nanti ada 3 fungsi. Fungsi fx, fungsi gx, dan fungsi hx. Kemudian soalnya setiap kelompok akan beda. Jadi perhatikan urutannya ya. Silakan kelompok pertama. Langkah pertama boleh maju. Oke. Kelompok ketiga. Oke, Mas Sato perhatikan itu temennya langsung disusul sama temennya. Urutan kedua. Oke, Mbak Dewi. Sudah selesai. Oke, Mas Sato silakan dilihat. Kira-kira ada yang salah? Ada Pak? Ada. Yang mana? Coba tunjukkan. Oh, iya. Ini yang salah di bagian sini Pak. Kira apakah berdampak kepada fungsi yang kedua? Berdampak ya. Silakan orang selanjutnya boleh memperbaiki. Siapa? Oke, Mbak Dewi silakan diperbaiki. Langkah ketiga juga
Berdampak enggak, Mas Anto? Berdampak Pak. Berdampak. Siapa orang ketiganya? Mas Anto, kalau dilihat ini dari kelompok 1, 2, 3, kira-kira ada perbedaan enggak cara penyelesaiannya? Ada Pak. Ada. Kelompok mana sama mana? Itu kelompok 3 itu beda sendiri Pak. Oh iya, dia belum memasukkan nilainya, tapi dia mencari dulu fungsinya sampai fungsi yang komposisi terakhir. Lebih mudah cara pengerjaan kelompok 1 dan 2 atau cara pengerjaan kelompok ketiga? Lebih mudah kelompok kami Pak, karena memasukkan nilainya di akhir aja. Oh iya, agak ribet ya. Iya. Dicari dulu fungsinya, terus nilainya baru dimasukkan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, oke. Mas Satu silakan kembali ke tempat duduk. Masih pada ingat ya komposisi kemarin? Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Fania? Menentukan hasil F bundaran G dari X. Kemudian tujuan yang kedua apa, Denny? Bagaimana akar F bundaran G? Dan untuk cakupan materinya kita akan belajar sifat komposisi fungsi, di mana kita perlu menyelidiki apakah F bundaran G dari X sama dengan G bundaran F dari X. Kalau sama, kapan dia akan sama? Nah, seperti biasa kita menggunakan langkah pembelajaran 3CM: cool, critical, creative, dan meaningful. Nah, untuk menyelidiki sifat komposisi fungsi kita akan kerjakan secara berpasangan. Silakan anak-anak boleh duduk sesuai dengan pembagiannya yang sudah ada di depan. Kelompok 1, 2 di meja sebelah sini, dan kelompok 5 di meja yang belakang. Oke, silakan pindah tempat. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Oke, sekarang Bapak jelaskan. Nah, dia membantu anak-anak menyelidiki sifat komposisi fungsi. Bapak sudah menyiapkan LKPD. Nah, nanti di setiap kelompok akan dapat satu fungsi atau hanya menyelidiki satu fungsi. Misalkan sudah paham? Paham. Oke, sekarang kita bagi. Bagi yang sudah, boleh langsung melaporkan di depan ya, ditulis ya Mas Catur. Oke, lagi bertanya. Oke, kan sudah diisi semua ya. Sekarang kita akan menganalisis bersama. Oke. Nah, kalau dilihat ini kan ada yang sama dengan, ada yang tidak sama dengan. Mungkin ada yang menemukan yang sama yang mana? Nomor 4 dan 5 Pak. Nomor 4 dan 5 ini ya, sama dengan. Kenapa dia bisa sama kira-kira? Karena keduanya sama-sama punya fungsi X. Fungsi. Yang di nomor 4, fx-nya sama dengan X. Oh. Terus yang di nomor 5, dx-nya Nah, sama benar. Ini punya fungsi X. Nah, ini. Yang punya fungsi X ini namanya apa kemarin? Fungsi identitas. Nah, jadi kalau punya fungsi identitas, maka hasilnya akan sama. Ada lagi yang menemukan yang sama? Saya Pak. Oke. Nomor 2 Pak. Sama-sama operasi penalian Pak. Jadi bisa diasosiasikan. Coba sekarang kalau G fx-nya kita komposisikan ke gx jadinya Jadi negatif 3x. kalau fungsi gx-nya yang kita komposisikan ke fx jadinya sama ya. Jadinya negatif 3x. Oke, ini sama. Terus ada lagi yang menemukan? Saya Pak. Iya, nomor berapa? Nomor 1 itu sama Pak. Gimana samanya? Kalau fx-nya disubstitusikan ke gx jadi 5 plus x min 3. Sekarang Terus kalau kalau gx-nya disubstitusikan ke fx hasilnya juga sama 5 plus x min 3. Oke. Berarti kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya meskipun tandanya beda ditambah sama dikurang tapi hasilnya tetap sama soalnya mereka setara Pak. Oh iya, dia setara sama. Tapi kalau ini Bapak punya soal yang lain. Fx-nya adalah 2x plus 3. Kemudian gx-nya dia setara? Setara, sama ya? Sama. Kira-kira sama apa enggak hasilnya kalau dikomposisikan? Oh saya Pak,
Iya, gimana Mbak Uka? Nah, saya menentukan hasilnya beda, Pak. Beda, coba. Kalau F bundaran G dari X-nya hasilnya 2X plus 5. Kalau G bundaran F dari X-nya 2X plus 4. Beda ya? Padahal dia sama-sama penjumlahan. Kira-kira yang membuat beda Pak? Karena bedanya koefisien X-nya di Fx-nya itu bukan 1. Oke, sudah ya. Sekarang kita menemukan kan kalau F bundaran G dari X dan juga G bundaran F dari X, gimana? Apakah sama? Bisa sama, bisa beda. Bisa sama, bisa beda. Terus samanya ketika apa? Ada fungsi identitas. Ya, yang pertama ada fungsi identitas. Kemudian yang kedua, Sama-sama operasi perkalian. ya sama-sama perkalian seperti terus. Yang ketiga, Operasinya setara, tapi koefisien X-nya ya, harus 1. operasinya setara tapi ada syarat tadi koefisiennya harus 1. Harus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah Oke, sekarang kita akan menarik kesimpulan. Dalam komposisi fungsi berlaku apa? F bundaran G dari X bisa sama, bisa tidak dengan G bundaran F dari X. Ya, betul. F, G. Kesimpulan kedua apa? F bundaran G dari X sama dengan G bundaran F dari X jika Salah satu fungsinya fungsi identitas. salah satunya fungsi identitas. Yang kedua, Sama-sama perkalian. sama-sama perkalian. Terus juga. Terus yang ketiga, Hasilnya harus setara, tapi ya setara tapi koefisiennya harus 1. Nah, sekarang sebagai bentuk feedback, anak-anak saya minta untuk membuat soal sebanyak-banyaknya yang berlaku sifat itu tadi. Sekarang silakan anak-anak boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Nah, sekarang sebagai bentuk refleksi, Bapak akan membagikan penilaian untuk teman sekelompok. Apakah kedua tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai? Tercapai. Dari mana tercapainya? Lewat apa tadi? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Apakah sudah dikuasai atau masih bingung? Sudah ya, sudah dikuasai. Atau pembelajaran apa yang paling disukai atau menarik? Kreatif, Pak. Karena tadi buat fungsi-fungsi yang banyak itu. Oh, berarti buat fungsi yang berlaku sifat tadi ya. Punya, Pak. Bagian cool apa tadi? Yang itu jejak fungsi. Iya, game tadi ya, game jejak fungsi. Oke, dari nilai tadi, pelajaran apa yang kita dapat ambil? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Iya, Mas Rafael. dalam proses menyelesaikan masalah ada beberapa tahap dan tahap-tahap itu bisa ada yang dibolak-balik dan ada yang tidak bisa dibolak-balik. Oke, dalam menyelesaikan masalah harus sesuai tahapnya. Kalau misalkan dibolak-balik, apa yang terjadi kira-kira? Gagal. Masalahnya enggak selesai. Berarti ada yang bisa dibolak-balik, ada yang harus ikut aturan. Bapak mau bertanya dulu perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan di scan di barcode. Sudah mengisi? Sudah ya? Wah, Bapak senang ternyata setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini murid-murid, anak-anak pada senang, ada yang menyenangkan, seru. Oke, teman-teman, buat kita semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya berarti kita akan belajar tentang apa? Fungsi sifat asosiatif pada komposisi fungsi. Untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, sekarang Mbak Dewi silakan tunjuk satu temannya untuk membantu dalam doa penutup. Pak Guru dan teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya sudah ikuti sampai selesai. Tetap semangat dan selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Terima kasih, Pak.